وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهاب يا غني. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menghadirkan kita ke tempat-tempat yang mulia, yang insya Allah dengan izinnya Dia perkenankan kita mendatangi tempat-tempat yang mulia di dunia. Insya Allah Allah pun perkenankan kita untuk menduduki tempat yang paling mulia di surga, insya Allah, bersama dengan manusia yang paling mulia, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat besar, nikmat yang Allah anugerahkan kepada setiap hamba yang punya di dalam hatinya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang hatinya mulai terikat sama Allah, maka setiap amal perbuatannya pun akan terikat yang dilakukan karena Allah. Orang-orang yang hatinya sudah mulai condong kepada Allah, maka pasti amal perbuatannya pun akan selalu dia iringi karena Allah. Jangankan ibadahnya, jangankan puasanya, sholatnya, zikirnya, nuntut ilmunya, bahkan perbuatan-perbuatan yang biasa sekalipun, jika hati hamba tersebut telah dekat kepada Allah, maka orang tersebut pasti, nah itu catatannya, pasti dia punya perbuatan yang biasa berubah menjadi luar biasa, karena dari perbuatan biasa itu akan diiringi dengan niat karena Allah. Makannya, tidurnya, kerjanya, apapun itu, bahkan duduk santainya, semua perbuatan yang dia lakukan pasti dibalik itu perbuatan ada karena Allah. Jadi kalaupun dia makan karena Allah, kalaupun dia mandi karena Allah, kalaupun dia tidur karena Allah, dia berumah tangga, bina rumah tangga karena Allah, dia mau dapat keturunan dan dikasih sama Allah anugerah keturunan, itu pun alasan keinginannya punya keturunan karena Allah. Semua yang dia mau lakukan alasannya pasti karena Allah. Ini ciri-ciri siapa? Ciri orang yang di hatinya punya keterikatan kepada Allah. Tapi ada pun orang yang di hatinya tidak ada keterikatan sama Allah, jangankan perbuatan biasanya, bahkan ibadahnya pun bisa menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Kemungkinan sholatnya pun bukan sholat yang luar biasa, antara diterima atau tidak. Zikirnya gitu juga, bukan zikir yang luar biasa, zikirnya antara diterima, antara tidak. Sedekahnya gitu juga, sedekahnya bukan wah-wah, tapi mau sedikit pun antara diterima atau tidak. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang memang dasar hatinya tidak memiliki keterikatan kepada Allah, maka perbuatannya walaupun ibadah sekalipun bisa menjadi sia-sia dan semuanya menjadi hampa karena tidak didasari karena Allah. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satunya di dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah bilang, salat itu bisa menjadi pencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi di antara kita berapa banyak yang merasa salat kita tuh, istilahnya salat kita yang betul-betul bisa menghentikan kita dari perbuatan yang tidak benar. Zikir kita yang dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah kan selalu depannya amal, akhirnya hasil. Gitu. Ada perbuatan dulu.
Kamu begini, hasilnya begini. Orang sholat, dia bakal dapat ini. Orang zikir, dia bakal dapat ini. Apa yang didapat dari orang zikir? Orang zikir hatinya tenang. Sesungguhnya dengan dia berzikir, hatinya akan tenang. Tapi berapa banyak ada orang-orang yang mulutnya terus zikiran, terus qomat kamit, tapi tidak punya ketenangan jiwa. Ternyata tetap punya khawatir yang berlebih, gelisah, galau, sumpah, dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Oh, bisa jadi zikir kita antara diterima atau tidak. Asal muasalnya, kenapa zikir kita bisa jadi antara diterima atau tidak? Karena zikir kita bisa jadi bukan karena Allah. Sumbernya karena hati kita belum betul-betul terikat kepada Allah. Dan tujuan kita setiap bulan itu hadir majelis ta'lim, duduk di majelis ta'lim. Kita berusaha nuntut ilmu dari tempat yang dekat maupun sampai yang jauh. Apa yang dicari? Kita mau merajut ikatan. Kita kalau lihat benang jahit satu helai mudah nggak diputus? Tapi coba kita kumpulin benang sehelai itu berlapis-lapis. Saat benang yang sehelai tipis itu kita lapisi dengan benang yang kemudian berlapis-lapis, apakah dia mudah untuk diputus? Bahkan baju yang sudah dijahit, karena yang mengikut daripada ikatan itu bukanlah satu helai lagi, tapi baju yang sudah dijahit, seberapa sulitnya kita mau merobeknya dan mengoyakkan. Hadirnya kita di majelis ilmu adalah salah satu di mana kita ingin merajut adanya ikatan antara seorang hamba kepada Tuhan. Dan semakin kita sering hadir, maka ikatan itu akan semakin tebal. Dan kalau ikatan itu semakin tebal, maka tak mudah kita punya hati, terutama iman, digoyahkan. Ada orang yang merasa dengan sehelai tali benang yang dia rajut dengan Allah itu sudah cukup. Di veteran ada orang, saya kalau ngaji mah yang dekat-dekat aja dah. Kita nggak usah jauh aja deh, kita yang dekat-dekat aja. Bagus, dia tetap merajut sesuatu, dia tetap merajut, tapi sayangnya yang dirajut hanya sehelai benang. Apakah ada kemungkinan rajutan itu akan terputus? Sangat mungkin. Makanya boleh jadi ada orang yang baru mendawatkan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, tetapi jaraknya jarang-jarang. Nah, jarak untuk bermajelisnya itu ibaratnya jarang-jarang, maka ada kemungkinan saat datangnya godaan, ujian, dan lain sebagainya, mungkin saja benang yang kau rajut itu terputus di tengah jalan. Makanya sekalinya putus, bisa mentalnya jauh banget. Ada yang begitu putus, mentalnya jauh banget. Putus dia sama Allah. Terputus antara dia dengan Allah. Dan perlu kau ingat baik-baik bahwa saat kita terputus dengan Allah, itu adalah titik terburuk keadaan seorang hamba di hadapan Allah. Kita bukan tolak ukurnya, titik terendah kita bukan karena lagi bangkrut, bukan karena lagi banyak hutang. Titik terendah kita bukan karena suami ninggalin kita. Titik terendah kita bukan karena nggak mampu bayar kontrakan. Titik terendah kita bukan karena kita yang mungkin kesulitan untuk mencari makan. Tapi lalu apa titik terendah kita? Titik terendah kita adalah saat kita tak punya jalinan kepada Allah. Itu titik terendah. Dan itu yang paling minta.
Maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus berusaha merajut ikatan kita kepada Allah. Maka seorang ulama itu ada yang berkata, indana nuslih alaqatuna ma'allah yuslihullahu lana kulli syai. Di saat kita memperbaiki ikatan kita dengan Allah, jalinan kita dengan Allah, maka Allah akan permudah dan akan perbaiki segala sesuatu untuk kita. Saat kita merajut ikatan yang begitu indah kepada Allah, maka Allah akan buat segala sesuatunya akan indah, akan baik, akan bagus, akan berjalan seperti semestinya. Tapi syaratnya apa? Kau bukan merajut, kau bukan membuat jalinan indah dengan orang dulu, tetapi buat dululah jalinan indah itu dengan Allah. Buat dulu ikatan rajutan kita kepada Allah itu kuat, dan semakin menguat ia, maka akan semakin Allah perbaiki hubungan kita dengan yang lain. Alhamdulillah, kita dikasih kesempatan menimba ilmu, nuntut ilmu, belajar, berzikir, bermunajat. Tentu setiap kebaikan itu punya dampak kebaikan untuk kita. Semua, apa aja itu, semua perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun hanya senyuman yang kita berikan kepada orang, itu akan ada dampak baik untuk kita. Semuanya. Tapi itu sifatnya seringkali sementara. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba, ibadah itu gak pernah ada batasnya. Nuntut ilmu gak pernah ada batasnya. Sedekah gak pernah ada batasnya. Coba perhatikan. Barangkali sholat ada wajibnya, yang wajib 5. Tapi ada pun sholat sunnah malah adalah gak ada batasnya. Ngeluarin zakat, zakat punya batas. Untuk infak malah adalah itu gak ada batasnya. Bayangin, haji wajibnya 1. Adapun yang mau mampu untuk yang berulang kali malah adalah. Ente punya umur 70 tahun, semenjak usia berapa kamu berangkat haji, selebihnya kamu sanggup mau haji lagi, malah adalah gak ada batasnya. Umur mau berapa kali gak ada batasnya. Allah tidak pernah membatasi kita batasan bilangan maksimal kita dalam ibadah. Karena kemaksimalan yang seseorang itu berbeda-beda. Tapi kuncinya kita tetap mau berusaha, mau nyoba lagi, zikir lagi, ibadah lagi, nuntut ilmu lagi, di mana aja. Nah, sekarang momennya di mana-mana majelis mulai tutup. Majelis taklim mulai tutup, di mana-mana majelis taklim mulai tutup. Bagaimana nih kita yang dawam-dawam, yang rutin-rutin, sementara kita sama-sama tahu bahwa sesungguhnya sebagaimana perumpamaan bumi tidak dapat hidup tanpa hujan, begitu pula hati takkan hidup tanpa ilmu. Bumi nggak bisa hidup nih kalau nggak punya air. Bumi nggak bisa terus berlangsung mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat, tumbuhan, buah-buahan, sayuran untuk kita kalau nggak ada hujan. Semakin dia diguyur, semakin dia menyubur. Begitu juga hati. Semakin dia diisi dengan ilmu, semakin dia menjadi hati yang berisi, hati yang hidup, hati yang terus menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya sesuai dengan kadar ilmunya. Majlis tutup. Banyak majlis tutup. Gimana nih dengan kita? Walaupun majlis-majlisnya tutup, tapi sarana untuk kita meraih ilmu itu saya pastikan tidak akan pernah tutup. Itu harus kita ingat. Majlis mau tutup,
Majelis ini tutup, majelis ini tutup. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, walaupun majelisnya mau tutup, di sini biasanya rutin, waktu majelisnya tutup, ketahuilah tidak akan pernah tertutup akses orang yang mau menuntut ilmu. Jadi kalau majelisnya tutup, aksesnya gimana? Ya imma majelis taklim yang ada dia datangi, atau zaman sekarang zamannya sudah canggih, ada sosial media yang mengantarkan kita pada tausiah, yang mengingatkan kita akan tausiah, ada YouTube, ada Instagram, bisa kita simak nasihat demi nasihat di sana, asalkan peringatannya ingat betul, jangan sampai kau bikin hatimu mati karena tak kau buyur dengan air hujan ilmu. Jangan sampai. Nah ini penutupan majelis taklim itu cuma apa? Ini penutupan majelis taklim itu cuma sementara. Cuma sementara. Yang insya Allah kita bisa tetap terus limbah ilmu dimanapun kita berada. Dan lagi PR yang paling terpenting adalah saat majelis ilmu kemudian ditutup, kita seolah diminta untuk saling merenung dan mengintrospeksi diri. Nasihat-nasihat ilmu mana yang kiranya masih bisa kita amalkan sampai hari ini? Pasti waktu kita merecall, mengenang-enang nih ilmu selama setahun kita belajar, kira-kira yang ingat berapa persen? Kira-kira yang ingat berapa persen? Inilah kenapa saya punya satu teori. Teorinya apa? Bila ada orang hari ini yang menangis akan masa lalunya yang pahit, karena mungkin dia trauma akan kejadian-kejadian yang sulit, maka dia perlu ingat baik-baik. Obatnya kau sembuh hanya satu. Gimana caranya Ustazah? Hapus ingatan. Gimana cara hapusnya Ustazah? Yang namanya masa lalu itu gak mungkin bisa dilupakan. Saya ceramah mulai 2:30 lewat. Sekarang jam 3:05. Dari yang saya ceramahin yang ibu ingat berapa banyak? Kira-kira Allah. Yang ibu ingat berapa banyak? Pasti kan antara ceramah saya sekian banyak, yang ingat yang paling ngena aja di hati, sekenaknya aja. Wah Ustaz, alhamdulillah kita menyatet. Yang ibu catat juga yang penting aja. Betul apa enggak? Ibu bisa mencatat sesuatu yang ibu anggap penting. Kenapa tidak mau mengingat sesuatu yang hanya penting? Kenapa nggak mau ingat sesuatu yang penting? Kenapa yang mau ingat sesuatu yang pahit? Kenapa yang mau diingat sesuatu yang sakit? Kenapa yang mau diingat sesuatu yang sulit? Dan kenapa tidak kita ganti, yang kita ingat hanya sesuatu yang manis? Kau punya masa lalu, tapi tentu tak sepanjang masa lalumu itu pahit. Kau punya masa lalu, tentu tak sepanjang masa lalumu itu pahit. Tak sepanjang masa lalumu itu sulit. Tak sepanjang masa lalumu itu sakit. Di antara sulit, sakit, pahit, pasti ada manis. Pilihannya ada pada kamu. Tombol penghapusnya pun juga ada pada kamu. Maka yang bisa menghapus itu adalah keputusan diri, di mana kita memilih mau ingat yang manis atau mau ingat yang pahit. Kalau kita rasa tak mungkin, coba ingat baik-baik. Ya Allah, kalau memang mengingat masa lalu itu dan tidak mampu lupa sampai saat ini,
jangan hanya buat aku ingat yang pahit, tapi juga ingat yang manis. Buat juga aku ingat ilmu yang ku dapat dari majelis, agar setiap nasihat yang disampaikan ku ingat-ingat seperti ku ingat masa-masa pahit. Oh, saya jamin itu jadi Imam Syafi'i. Kalau ada yang begitu, jadi Imam Syafi'i itu. Cuman ternyata kenyataannya nggak begitu. Kalau kita bisa tidak mengingat ilmu yang bermanfaat sebetulnya, maka sejatinya kenangan-kenangan pahitmu pun bisa kau lupakan. Kenangan-kenanganmu yang menyakitkan di masa lalu bisa kau hapuskan. Tinggal keputusannya di dalam diri kita. Bagaimana kita mau mengingat nikmat? Bagaimana kita mau menjadi hamba yang bersyukur kalau yang kita ingat itu adalah sesuatu yang menyakitkan? Sementara nikmatnya Allah begitu luar biasa. Ibu kebayang nggak waktu Nabi SAW mendapat perlakuan yang begitu kejam, yang begitu menyakitkan, yang begitu menyulitkan? Kapan tuh? Pada masa Nabi kita berdakwah pertama di kota Mekah. Berapa tahun beliau berdakwah? Beliau berdakwah berapa tahun? Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kurun waktu 10 tahun. Begitu sulitnya masa-masa yang telah beliau lalui, begitu banyak orang-orang yang begitu jahat kepada beliau, begitu banyak orang-orang yang menyakiti hati beliau, sehingga beliau sendiri pun harus mengalami pengusiran. Orang-orang mengeluarkan Nabi dari kampung halaman, karena jika Nabi tidak keluar di malam itu, mereka sudah bersekongkol ingin menghabisi Nabi. Kan begitu? Mereka membunuh Nabi, bayangin. Sehingga membuat Nabi mau tidak mau hijrah sembunyi-sembunyi. Hanya didampingi oleh sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pergi ke kota Madinah secara sembunyi-sembunyi, dengan berbagai macam pula hal-hal yang beliau lalui. Walaupun di Madinah beliau disambut, walaupun di Madinah beliau dicintai, walaupun di Madinah beliau dikasihi, namun serangan-serangan musuh yang tetap zalim kepada beliau luar biasa. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tatkala Nabi SAW Fathu Makkah, nah ini pembebasan kota Makkah, setelah melalui hal-hal sulit lainnya, nggak bisa saya ungkapin satu persatu karena waktu ya, sampai Nabi di waktu Fathu Makkah. Setibanya Nabi di kota Mekah, Nabi cuma pesan bangunin saya tenda di makam Khadijah. Orang-orang kafir Quraisy berpikir pada masa itu, Muhammad mau balik bawa pasukan, wah habis dah kita. Karena pikirannya orang jahat, orang yang pernah dijahatin pasti mau balas jahat lagi. Orang yang mikir ada orang balas dendam, ya pasti orang yang punya sifat berbalas dendam. Maka orang kafir-kafir itu mikir, ini Muhammad dengan pengikutnya datang dengan rombongan yang begitu banyak. Mereka seolah-olah udah apa? Berpikir Nabi mau ngajak perang. Nabi bentar lagi, wah habis deh kita. Punya rumah bakal, kenapa? Dulu kita soalnya jahat banget sama dia. Dulu kita luar biasa, sekarang dia udah punya pengikut sebanyak ini. Orang-orang kafir Mekah itu ketar-ketir. Tapi ternyata apa yang Nabi tawarin? Nabi cuma mau masuk Mekah aman, gak peduli sama tuh orang-orang yang pernah nyakitin dia. Gak ada satupun sifat ataupun perbuatan mereka yang sudah melukai Nabi, menyakiti Nabi, diungkit-ungkit sama Nabi. Gak ada. Nabi bilang apa? Saya mau masuk ke Mekah dengan aman. Sehingga orang kafir
pikir Muhammad masuk mereka nggak aman, tapi kenyataannya apa? Justru Nabi masuk ke kota Mekah dengan pengikutnya, para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka semua aman. Enggak tuh rumahnya Abu Sufyan disamper, enggak tuh rumahnya siapa lagi disamper, kamu dulu yang pernah ngusir saya, kamu dulu yang pernah mencemooh saya, enggak ada. Tidak ada yang didatangi sama Nabi dengan niatan mereka yang jahat ingin dibalas, enggak ada. Artinya apa? Yang berlalu itu sudah selesai dan enggak pantas lagi untuk kita ingat-ingat. Yang udah lewat tuh udah lewat. Yang nyakitin kemarin itu udah selesai. Jangan diungkit-ungkit di masa selanjutnya. Itu yang diajarin sama Nabi. Masuk. Bahkan Nabi itu sama orang yang disebut sama Nabi yang masuk rumahnya Abu Sufyan, selamat. Musuhnya orang yang dulu pernah melukai dia, orang yang dulu pernah nyinggung dia, tapi Nabi punya hati yang begitu luas, ngajarin sama kita yang gak enak, yang pahit, kurang pahit apa itu? Kurang pahit apa? Mekah sebegitunya begitu dicinta sama Nabi. Beliau lahir di sana, beliau tumbuh di sana, berkeluarga di sana, makam istrinya di sana. Beliau pernah punya kenangan indah di sana. Beliau gak pernah mau ingat yang gak enak-enak. Beliau yang indah-indah. Makanya coba lihat, begitu Nabi mau balik ke Mekah, yang Nabi mau ingat tentang siapa? Tentang Sayyidah Khadijah. Bangunin saya tenda di sebelah makamnya Khadijah. Setelah 10 tahun beliau di Madinah, terus mau balik lagi nih ke kota Mekah, malah mintanya bangunin saya tenda di makamnya Khadijah. Kangennya sama Sayyidah Khadijah. Berarti apa? Nabi cuma rindu sama yang nyeneng-nyenengin aja. Betul apa enggak? Cuma mau ingat sama yang nyeneng-nyenengin aja. Kita juga begitu. Setiap orang dari kita pasti, saya jamin, pernah punya cerita pahitnya, pernah punya cerita sulitnya, pernah punya cerita yang menyakitkan untuknya. Tapi kau juga harus ingat, dari cerita-ceritamu yang menyakitkan, yang pahit, dan kemudian yang sulit, semua juga Allah hadirkan ada cerita yang manis perlu ingat untuk di hari nanti. Jadi kalau mengingat sesuatu yang manis disuruh. Jadi kalau menang-menang hal-hal yang enak-enak kemarin boleh. Dan itu kan dilakukan sama Nabi. Nabi itu kalau ngomong sama istrinya, Allah Allah. Khadijah dulu sama keluarganya baik,
Tapi kalau untuk sesuatu yang lain, enggak ada. Tidak ada sedikit pun Nabi mengulang cerita yang enggak baik. Nabi ngulang apa? Ngulang kenangan yang enggak baik. Dan itu menandakan kenapa cerita-cerita yang sakit, yang sulit, yang pahit itu tidak kembali diingat oleh Nabi, karena dialah manusia yang paling punya jiwa pemaaf. Dialah manusia yang paling mudah memberi maaf. Karena dasar hatinya pemaaf, maka semua hal yang dulu membuat beliau sakit, segala sesuatu yang pernah beliau rasa sulit, segala sesuatu yang mungkin beliau pernah hadapi dengan pahit, semua itu telah beliau lalui dengan apa? Dengan maafnya yang begitu luas dalam hati. Kenapa? Karena hakikatnya saat kita mengingat hal-hal yang pahit kemarin, hal-hal yang buruk kemarin, kita simpan ingatan itu, kita biarkan ingatan itu, kita sejatinya seolah sedang apa? Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua sedang mempertanyakan kepada Allah, ya Rabb, kenapa kau buat cerita yang begini di dalam hidupku? Berarti kita ini lagi ingkarnya masih apa? Masih terhim gitu, masih sholat. Jadi kita seorang ingkarnya masih apa? Wah. Padahal semua hidupnya orang punya cerita, dan cerita itu pasti bisa menjadi cerita indah yang menginspirasi, walaupun kelihatannya kau awali dengan sulit. Jadi kalau hal-hal yang kita bisa ingat, yang nyakitin terus diingat, itu artinya sebetulnya Allah anugerahin kita daya ingat yang luar biasa. Betul apa enggak? Kalau kita punya masa lalu dari tahun berapa aja kita masih ingat, saya ingat betul. Saya ingat betul. Dulu itu dia, dia ngapain? Dulu itu saya lagi asik-asik makan, saya punya makanan diambil sama dia. Sampai sekarang saya masih ingat. Masih ingat. Bayangin, kejadian berapa tahunnya yang lalu, bisa jadi kamu masih anak-anak aja kamu ingat. Berarti sebetulnya kamu itu news. Berarti kan kamu itu pintar. Betul apa enggak? Berarti kan kamu itu luar biasa. Apa yang menyebabkan kamu bisa ingat sampai sekarang? Karena perbuatan itu lekat dalam ingatan dan menyentuh perasaan. Perasaannya kesatu. Pokoknya diingat. Kenapa hari ini kalau kajian kita nggak benar-benar ingat? Kalau kajian kita nggak jadi jenius semuanya. Padahal semuanya punya kemampuan untuk jadi jenius. Kenapa kalau kita menuntut ilmu kita nggak jadi jenius? Karena kita tidak melibatkan hati kalau menuntut ilmu. Tapi kalau sama orang muamalah kita pakai hati. Jadi kalau orang nyinggung kita sedikit, baper minta. Kalau ada orang bersikap sedikit sama kita, luar biasa. Bahkan mimik wajahnya orang yang sini sama kita bisa kita nggak lupain. Kemarin dia cemberutin aneh. Mau tidur kebayang muka cemberutnya. Terus kebayang-bayang. Terus keinget-inget. Ada orang yang nggak sengaja apa aja statusnya sampai sekarang anak masih ingat. Dia pasang status jamnya jam sekian. Tiba-tiba mendadak jadi jenius kalau ada perasaan tentang perasaan masuk. Kenapa? Karena yang saat kau jalani itu melibatkan hatimu. Tapi kalau ilmu nggak begitu.
Saat ilmu gitu dengerin aja. Lagi ustazah bawa cerita berasa kayak di dongeng. Mana udara kayak gini tutup merem hilang. Pules katanya. Untung karena di sini ada yang jual kopi di depan. Iya, ada yang jual kopi di depan. Subhanallah, enak masih begitu. Biasa enggak? Terus kok bisa ya? Aneh ingat ustazah tadi ngomong apa? Tapi kebetulan pulpen hilang. Ntar sampai rumah mau dicatat, katanya ingat. Begitu sampai rumah tadi apa ya? Saya ngomong apa tadi? Bisa lupa. Padahal hanya beberapa kata-katanya. Hanya beberapa kata-kata. Ada sebab ada. Sebabnya kau tidak melibatkan hatimu untuk betul-betul mau ingat. Karena sejatinya Imam Syafi'i sudah ngomong sama kita. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Kamu tahu ilmu itu ada di mana tempatnya? Ilmu itu tempatnya di sini. Bukan di tulisan. Tulisan itu hanya formalitas. Yang mungkin barangkali ada yang terlewat, kau masih bisa kembali mengingatnya. Tapi sejatinya pencari ilmu sejati itu mereka adalah yang menuntut ilmu lalu melibatkan hati. Saat dia menuntut ilmu lalu melibatkan hati, disitulah letaknya penuntut ilmu sejati. Makanya perhatikan, ada orang yang menuntut ilmu, begitu ustazahnya ngomong, dia berasa ketampar. Ya Allah, ustazah ngomong pas banget. Katanya, iya, ustazah ngomong pas banget. Ya Allah, itu aneh semua katanya. Dia ngomong begitu. Itu kenapa tuh dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia libatkan hati. Dan orang yang saat itu merasa ceramahnya pas banget, terus berkenaan dengan hatinya, itu ceramah yang gak akan pernah bisa dia lupa. Jadi sejatinya itu bukan penceramahnya doang, tetapi diri kita juga menentukan. Bukan tentang ceramah enak atau tidak, itu alasannya kesekian. Tapi dibalik menuntut ilmu, yang kau perlu libatkan terutama adalah hati. Bisa kita belajar hatinya di mana? Sebetulnya Allah titipkan kepada kita itu akal-akal yang cerdas, ingatan yang luar biasa. Namun seringkali kita salah menggunakannya. Punya, tapi yang kita ingat hal yang tak bermanfaat. Tapi mulai saat ini insya Allah, setiap kali kita menghadiri majelis ilmu, setiap kali kita mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, maka kita bukan hanya mendengarkannya melalui telinga, tetapi juga kita turut melibatkan hati kita agar apa yang kita dengar tak bisa kita lupa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Adapun hal-hal yang tidak menyenangkan di masa-masa yang lalu, yang telah berlalu dari kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita maafkan yang mungkin pernah menyakiti dan melukai kita. Apalagi terlebih kita sudah ada di ujung bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan masuk daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang tersisa dari Rajab Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapat meraih kebaikan dan kemanfaatan, serta pengampunan yang Allah limpahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang terpilih di bulan ini. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba tersebut yang Allah ampuni, yang Allah kasihi, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi semua kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita untuk meraih keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Kita mudah-mudahan meraih keberkahan, kebaikan yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mudah-mudahan panjangkan umur kita sampai kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an wa qalil minal manam wal kalam wa ta'am. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Kita juga doain Bu Eri beserta segenap keluarga. Tumben-tumbenan nih kali Bu Erinya ada. Biasanya pengajian Bu Eri kagak ada. Lagi melanglang buana entah di mana. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatkan badannya, berkahi usahanya, berkahi setiap kegiatannya. Mantunya yang lagi kurang sehat Allah angkat penyakitnya,
keluarganya mudah-mudahan segenap anak cucunya diberikan kesehatan, keafiatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihajatkan dirinya maupun yang dihajatkan oleh kita, mudah-mudahan insyaallah semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah jami'ah syamila wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku guru tetap di majelis ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila selama saya mengajar terdapat kesalahan, kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak. Adapun ibu-ibu insyaallah yang punya salah sama saya, namanya manusia gak luput dari kesalahan, insyaallah semuanya udah saya maafin. Kita ketemu di bulan Ramadan, insyaallah sampai ba'dal Id berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan dan amal perbuatan yang kita lakukan untuknya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.